Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan lafaz alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berhasil mengubah etika manusia dari etika yang biadab menuju etika yang beradab seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Wajar dan pantas kita sebagai umat beliau atau sebagai umat akhir zaman yang mengharapkan syafaat beliau dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk video kali ini saya akan mencoba membahas tentang mengenai toharoh. Video ini yaitu memenuhi tugas perkuliahan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Mursal MPD. Nah, dari kata toharoh berasal dari kata bahasa Arab. Kalau di Indonesia kan artinya adalah bersuci. Bersuci dibagi menjadi dua. Ada yang bersuci dari hadas yang kecil dan adapun bersuci dari hadas yang besar. Adapun alat yang bisa digunakan untuk bersuci diantaranya seperti air, kayu, batu, debu yang suci dan lain sebagainya. Air bersumber dari 7 mata air, di antaranya air mata air, air embun, air salju, air sumur, air sungai, air laut dan lain-lainnya. Nah, air ini masih dikategorikan menjadi 4 bahagian. Ada yang dinamakan dengan air mutlak, yaitu air yang suci lagi mensucikan, ketiadaan makruh memakainya. Air inilah yang paling bagus untuk digunakan bersuci, baik mensucikan hadas yang besar maupun hadas yang kecil. Yang kedua, ada namanya air mutanajjis. Apa itu air mutanajjis? Air mutanajjis adalah air yang sudah dijatuhi najis atau air yang jatuh padanya najis sementara keadaan air tidak cukup 2 kullah. Nah, 2 kullah ini berukuran 250 kati Baghdad atau kalau kita ukur dalam bak minimal 1 meter persegi. Nah, air yang ketiga yaitu ada namanya air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang sudah dipakai, yaitu air yang sudah kita gunakan untuk bersuci, baik menghilangkan hadas yang besar maupun menghilangkan hadas yang kecil. Nah, itulah yang disebut dengan air mustakmal. Contoh, kita menampung air bekas kita berwudu. Nah, itu dinamakan dengan air mustakmal. Yang keempat, ada namanya air musammas. Apa itu air musammas? Air musammas adalah air yang dipanaskan matahari. Contoh, dalam suatu kebun, ada di tengah kebun tersebut terdapat 1 tong air, kemudian diisi oleh air hujan dan sesudahnya dipanaskan oleh matahari. Nah, air tersebut tidak boleh kita gunakan atau makruh kita gunakan kalau untuk bersuci. Kalau masih ada air yang lainnya, masih bagus kita hindari. Nah, kenapa kita harus belajar toharoh? Karena seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222,
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak menerima ibadah seseorang kalau tidak disertai dengan bersuci, yaitu maksudnya adalah berwudu. Nah, toharoh adalah salah satu bentuk kata kerja, yaitu bersuci. Nah, ada mensucikan dari najis dan ada mensucikan dari hadas. Sementara apabila kita mensucikan dari najis, berarti bendanya nampak, bisa kita cuci dengan air. Sedangkan bersuci dari hadas bendanya tidak nampak tapi wajib kita bersuci. Itulah perbedaan antara hadas dan najis. Sehari-hari kita juga kita menggunakan kata-kata bersuci seperti berwudu dan barangkali mandi, baik itu mandi yang diwajibkan atau yang ada yang dinamakan dengan mandi sunnah. Nah, untuk video kali ini kami dari kelompok 3 sepakat membahas tentang toharoh, yaitu kami dapati dalam buku agama kelas 1 SD ya. Dalam buku tersebut dibahas tentang toharoh, sholat, baik itu sholat sunnah rawatib maupun sholat sunnah muakkad. Adapun mengenai sholat, ketika kita sudah melakukan toharoh, selanjutnya kami akan membahas tentang sholat. Nah, sholat adalah salah satu kewajiban umat muslim apabila sudah mukallaf atau balik, maka diwajibkanlah atasnya sholat. Nah, sholat ini seperti yang kita ketahui dalam sehari semalam kita laksanakan 5 kali, yaitu sholat fardu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun sholat yang lainnya itu seperti sholat sunnah rawatib, yaitu kita laksanakan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat sesudah isya. Nah, adapun sholat sunnah yang lainnya seperti sholat sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ya, kalau yang tadi adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, seperti sholat duha, sholat tahajud. Nah, itu semua terdapat dalam pelajaran SD ya. Tapi diawali dengan toharoh tadi. Kalau tidak ada toharoh, maka sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, itu tidak bisa kita laksanakan. Karena syarat sah sholat adalah harus dengan bersuci, yaitu suci badan, suci tempat, suci dari hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.